Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, akan melanjutkan seputar konten hidroponik, yaitu penanaman dengan menggunakan media selain tanah. Apa itu hidroponik? Dan kali ini Pak B akan membahas tentang hidroponik sistem NVT atau nutrien film teknik, yaitu apa saja peralatannya, apa saja kelebihannya dan kekurangannya, bagaimana cara membudidayakannya. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa nanti kasih like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Mari kita ikuti video selanjutnya. Hidroponik sistem NVT, mari kita ikuti penjelasannya. Menanam secara sayur hidroponik, ya ini ada hidroponik NVT tadi adalah menanam sayur hidroponik, adalah menanam dengan media selain air. Jadi ini adalah instalasinya hidroponik secara NVT atau nutrien film teknik. Ini adalah gambar atau instalasi yang digunakan. Ini nanti ini mengalir terus menerus dan dipompa naik terus turun lagi. Ya ini airnya itu mengandung nutrisi. Hidroponik sistem NVT, ya, definisi hidroponik NVT, kelebihan dan kekurangan hidroponik NVT, komponen budidaya hidroponik, media tumbuh, penyemaian, nutrisi hidroponik, dan pemeliharaan tanaman hidroponik. Nah, kita lihatkan definisi hidroponik. Nah, hidroponik dengan sistem NVT merupakan suatu teknik ataupun metode penanaman yang akarnya ditumbuhkan pada lapisan larutan nutrisi dangkal. Larutan yang sudah berisi nutrisi tersebut sudah mendapat sirkulasi dengan baik, sehingga tanaman akan mendapat pasokan air, nutrisi sekaligus oksigen. Lapisan yang digunakan berjenis polietilen dengan akar tanaman yang dibiarkan terendam di dalam air yang berisi nutrisi, sementara sirkulasi udaranya didapatkan dengan cara memompanya. Tapi ini terus-menerus mengalir sehingga nanti udara atau oksigennya itu berasal dari pompa dan juga airnya terus mengalir untuk menyalurkan nutrisinya. Ini adalah hidroponik sistem NVT. Ini ada rangkaiannya atau instalasinya seperti ini. Ini nutriennya dipompa naik ya dengan airnya. Ini air setunya, ini air pumpnya, nutrien terus ya, ini terus menerus agrotubnya seperti ini. Ini contoh tanaman, ini sawi pekcoy dan ini selada gitu ya. Iya seperti ini. Ini adalah terus menerus mengalir naik, mengalir terus seperti ini. Ini adalah hidroponik sistem nutrien film teknik. Kelebihan hidroponik sistem NVT dapat mempermudah pengendalian nutrisi pada daerah perakaran tanaman. Kebutuhan air dan nutrisi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mudah. Keseragaman nutrisi berikut tingkat konsentrasi larutan nutrisi yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanaman. Walau gagal, tetap dapat diusahakan beberapa kali dengan periode tanam yang lebih pendek. Sangat baik dilakukan sebagai pelaksanaan penelitian dan eksperimen dengan variabel yang dapat terkontrol setiap saat. Karena memang nutrisinya dikontrol setiap saat, terus di pH-nya diukur, terus TDS-nya dan lain sebagainya. Dapat meningkatkan produktivitas tanaman jenis sayuran berdaun dengan high planting density. Itu adalah kelebihan dari sistem hidroponik atau NVT, nutrien film teknik. Adapun kekurangan hidroponik sistem NVT, investasi dan biaya perawatan yang sungguh mahal. Sistem ini sangat tergantung terhadap energi listrik ya, karena yang memompa kan listrik, sehingga kalau listriknya mati ya otomatis akan terganggu. Jika tanaman terjangkit penyakit, maka lebih cepat menular ke tanaman yang lain, karena sistemnya adalah nutrisinya itu terus mengalir. Sehingga ketika tanaman itu berpenyakit dan penyakitnya itu masuk dalam aliran air, akan menyebabkan tanaman lainnya itu mudah terjangkit penyakit. Seperti itu. Teknik hidroponik sistem NVT. Persiapan yang dibutuhkan untuk membuat sistem NVT. Wadah,
untuk menahan larutan nutrisi, pompa air mancur, tabung untuk mendistribusikan air dari pompa ke tabung yang digunakan untuk NVT, keranjang kecil dan media tanam untuk memulai menanam tumbuhan, sistem kembali atau tabung saluran untuk membantu nutrisi yang telah digunakan kembali ke wadah. Jadi terus dites karena nutrisinya harus betul-betul dipantau gitu ya, kekurangannya berapa, nanti terus ditambah lagi seperti itu, ditambah, dialirkan, habis, tambah, alirkan, habis, dan selanjutnya. Nah, ini gambarnya tadi sudah ya. Ini adalah instalasinya, ini bisa seperti ini, tapi ini terus naik turun, terus dikasih lagi, naik turun, naik, dipompa, dikasih nutrisi lagi, diukur lagi dengan TDS, dan juga pH-nya harus di antara 6 sampai 7 begitu ya. Dipastikan seperti itu. Komponen budidaya hidroponik. Komponen hidroponik media tanam ya, ini media tanam, alat ukur, pH meter, TDS, EC meter yang digunakan. Itu yang digunakan. Terus benih. Nutrisi, terus benih, terus rock wool, air. Itu seperti itu ya. Itu yang media yang digunakan. Nah, sekarang media tumbuh. Pemilihan media tumbuh dalam sistem hidroponik harus memenuhi persyaratan untuk ketersediaan air dan udara bagi pertumbuhan tanaman. Media tumbuh yang ideal untuk hidroponik antara lain dapat menopang pertumbuhan tanaman, memiliki pori untuk aerasi, tidak menyumbat instalasi hidroponik, dan tidak mempengaruhi larutan nutrisi. Media tidak berfungsi menyediakan nutrisi dan harus bersifat lembab. Media tanam selain tanah yang dapat digunakan antara lain busa, kerikil, rock wool, pasir, serbuk gergaji, gambut, sabut kelapa, perlit, batu apung, kulit kacang, polyester atau vermiculit. Media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar dan perantara lautan hara. Untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro, perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke dalam media tanam. Kebutuhan pupuk pada sistem hidroponik sama dengan kebutuhan pupuk pada penanaman sistem konvensional, sehingga ini nutrien film teknik ini adalah bisa diketahui tiap hari, diukur untuk memastikan ketersediaan nutrisi dalam mencapai pertumbuhan yang maksimal. Itu adalah tuh. Penyemaian benih. Benih lunak seperti kangkung, bayam, selada, caisin, benih direndam dengan air hangat kuku kurang lebih 15 menit. Jangan kelebihan, jangan kekurangan, misalnya 5 menit. Itu belum mematahkan dormansi biji. Benih keras seperti cabai, paprika, semangka, dan lemon, benih direndam dengan air hangat kuku kurang lebih 1 jam untuk mematahkan dormansi biji dan mempercepat perkecambahan. Persiapan media tanam diawali dengan rock wool yang direndam, kemudian ditiriskan, dipotong dengan ukuran 2,5 cm, dilubangi dengan kedalaman 0,5 cm. Penyemaian benih selada 3-4 hari atau dikenalkan dengan sinar matahari, dan selanjutnya dipindah ke instalasi hidroponik. Jadi itulah instalasinya, nanti bisa dilihat dan bisa dilihat di video-video Pak B yang lain tentang hidroponik ya. Nutrisi hidroponik. Nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman terdiri dari 13 unsur, diklasifikasikan sebagai makronutrien, diperlukan dalam jumlah yang lebih besar seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit, besi, mangan, boron, tembaga, zinc, molybdenum, klor, sedangkan unsur karbon, C dan oksigen adalah terdapat di atmosfer dan hidrogen dipasok oleh air. Bahan baku pupuk hidroponik berupa garam anorganik atau garam kimia yang dapat dibeli di toko kimia atau toko pertanian. Nutrisi hidroponik biasanya menggunakan konsep formulasi AB mix, yaitu kalsium pada grup A dan tidak bertemu sulfat dan fosfat pada grup B.
itu adalah nutrisinya. Pemeliharaan tanaman hidroponik yaitu pengukuran pH dan nutrisi, ya tiap hari diukur pH-nya, dipastikan di antara 6 sampai 7 begitu ya. Pengendalian hama dan penyakit kalau ada, tapi biasanya kalau dari awal benar, jadi biasanya hama dan penyakitnya tidak ada, ataupun kalaupun ada hanya sedikit. Penyulaman, pengontrolan instalasi, ya misalnya ada yang tersumbat, ada kotoran dan sebagainya. Panen dan pasca panen. Jadi ini adalah pemeliharaan tanaman hidroponik seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jika dirasa bermanfaat, kasih like, subscribe dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten Pak B yang lainnya. Nah, banyak konten-konten Pak B yang lainnya di Ahmad Jubedi channel atau Ahmad Jubedi. Lihat saja semuanya kalau berkenan. Oke, demikianlah penjelasan tentang hidroponik yang Pak B sampaikan. Jangan lupa kasih like, subscribe dan komen agar Pak B semangat berbagi konten positif, edukatif dan inspiratif, dan juga channel ini terus berkembang dan bisa nyalakan lonceng notifikasi agar nanti tidak ketinggalan konten-konten Pak B menarik selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.